Pare uma momenti dan isi itu sekarang, karena ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam hidupmu, dan ini bukan kebetulan. Kamu mungkin belum menemukan kata yang tepat untuknya, tetapi hatimu sudah merasakannya lebih dulu. Ada hari-hari ketika sebuah pesan datang seperti langkah pelan di lorong malam, dan kamu tahu itu berbicara langsung kepadamu. Hari ini yang berbicara kepadamu adalah tanda yang tidak boleh kamu abaikan. Aku tidak datang untuk menebak-nebak, tetapi untuk menamai apa yang sudah mulai terasa di dadamu. Ada sesuatu yang sedang disusun dengan lembut di depanmu, dan itu menyentuh area yang paling sunyi dalam dirimu. Kamu telah membawa pertanyaan yang tidak mudah dijelaskan kepada orang lain. Kamu tidak butuh ramai, kamu butuh pengenalan. Kamu tidak butuh tekanan, kamu butuh kejelasan. Dan kejelasan itu mulai muncul sekarang. Seringkali ketika Tuhan sedang membuka jalan, yang pertama bergerak bukan keadaan luar, melainkan rasa di dalam dada. Kamu merasakannya saat bangun pagi, saat menatap layar ponsel, saat ruangan yang sama tiba-tiba terasa berbeda. Kamu tahu ada sesuatu yang berubah walau belum ada siapapun yang mengatakannya dengan suara keras. Itu sebabnya kamu harus tetap tinggal di sini, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar hiburan, melainkan penjelasan yang bisa menenangkan hatimu. Pada akhirnya, kamu akan mengenali tanda-tanda yang sedang mendekat, pola yang selama ini menahanmu, dan alasan mengapa hatimu tidak mau diam. Kamu juga akan melihat bahwa keterlambatan yang kamu benci ternyata menyimpan bentuk perlindungan, dan kamu akan mendengar satu kalimat yang menutup semuanya dengan tenang. Kamu tidak salah karena merasa lebih peka daripada orang-orang di sekitarmu. Sensitivitasmu bukan kelemahan dan bukan juga drama yang berlebihan. Itu adalah cara batinmu menangkap gerakan yang belum terlihat oleh mata biasa. Pagi ini mungkin kamu duduk di tepi ranjang dengan kepala masih berat, tangan memegang ponsel, sementara ruangan di sekelilingmu tampak biasa saja. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Tapi ada tekanan halus di dada, seolah udara terasa sedikit lebih sempit dari biasanya. Ada kalimat yang tidak kamu ucapkan, yaitu, mengapa ini terasa begitu dekat? Kamu menyimpannya di dalam, karena sulit menjelaskannya kepada siapapun. Di meja kecil, gelas yang belum habis, baju yang dilipat asal, dan bunyi kipas yang terus berputar menjadi latar dari pertanyaan yang diam. Kamu tidak sedang mencari sensasi, kamu sedang membaca jejak, dan pembacaan itu sering dimulai dari tubuh sebelum dimengerti oleh pikiran. Secara rohani, ini bisa menjadi tanda bahwa hatimu sedang dilatih untuk mengenali sesuatu sebelum itu datang dengan lebih jelas. Ada ketegangan di sana karena bagian lamamu ingin menolak semua ini sebagai kebetulan. Tetapi bagian yang lebih jujur tahu bahwa tidak semua rasa tenang lahir dari keadaan yang tenang. Kadang-kadang ketenangan justru lahir ketika sesuatu yang benar mulai mendekat. Jika kamu memaksa diri untuk kembali biasa-biasa saja, kamu akan melewati bagian penting dari proses ini.
Jika kamu menerima bahwa kepekaanmu sedang dibentuk, kamu akan berhenti menyebutnya beban. Dan kalimat kecil itu akan berubah menjadi penanda. Kamu tidak kebetulan peka, kamu sedang dipanggil untuk melihat lebih awal. Itu akan membawa kita ke lapisan berikutnya, karena ada sesuatu yang selama ini menunggu untuk dikenal dengan benar. Apa yang sedang terjadi padamu bukan sekadar soal perasaan, melainkan soal arah yang sedang ditarik pelan-pelan. Kamu mungkin merasa seperti berjalan di jalan yang sama, tetapi cara langkahmu berubah, dan itu mengubah semuanya. Di rumah, di jalan, atau di tempat kerja, hal yang dulu membuatmu mudah percaya, kini terasa perlu diuji lebih lama. Kamu memperhatikan pesan yang datang terlalu cepat, janji yang terdengar manis, dan suasana yang meminta keputusan tergesa-gesa. Tubuhmu merespons sebelum lidahmu sempat menjawab. Bahu mengeras, napas memendek, lalu muncul diam yang menahanmu untuk tidak ikut arus. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang sunyi itu kosong. Ada kekuatan yang sedang mengarahkanmu untuk tidak lagi hidup dari dorongan seketika. Secara rohani, ini bisa berarti kamu sedang dibawa dari reaksi menuju discernment, dari kebiasaan ikut alur menuju kebiasaan mendengar. Tetapi lawannya juga nyata, karena tekanan untuk cepat membuatmu ingin kembali pada cara lama yang tidak menuntut keheningan. Disitulah kamu harus jujur pada diri sendiri. Kalau kamu tergesa-gesa, kamu akan mengulang pilihan yang sudah mengurasmu. Kalau kamu tetap diam sebentar, kamu akan melihat mana yang benar-benar selaras dan mana yang hanya ramai. Dalam arti itu, hatimu sedang diajar untuk tidak tunduk pada bunyi terkeras. Yang paling benar sering datang tanpa memaksa. Dan ketika itu datang, kamu akan tahu mengapa kamu tidak bisa lagi menelan semua hal yang dulu kamu terima begitu saja. Kamu tidak sedang menjadi orang yang sulit, kamu sedang menjadi orang yang lebih sadar. Dan kesadaran itu sering terasa berat sebelum terasa indah. Di kursi mobil, di halte, atau di depan jendela rumah, kamu mungkin pernah menatap jalan yang sama sambil merasa ada lapisan lama yang mulai lepas. Cahaya siang jatuh ke dashboard, kunci tergantung, ponsel menyala lalu padam, dan semuanya tampak biasa. Tetapi di dalam dirimu ada pergeseran kecil yang tidak bisa dibantah. Kamu mulai lelah dengan percakapan yang tidak membawa kejujuran. Kamu mulai bosan dengan peran yang harus kamu mainkan agar orang lain nyaman. Kamu mulai mengerti bahwa diammu selama ini bukan kosong, melainkan penuh pengamatan. Secara rohani, ini bisa menjadi tanda bahwa penilaianmu sedang dipulihkan. Ada masa ketika kamu mungkin menyebut kepekaan sebagai kecemasan, hanya karena kamu belum punya bahasa untuk membedakannya. Sekarang bahasa itu mulai datang, dan itu menuntut kejujuran. Old thing wants to tell you that nothing is changing, tetapi yang baru di dalam dirimu tahu bahwa sesuatu memang sudah bergerak. Seperti orang yang membaca surat belum dibuka, kamu sedang memegang sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat, tetapi sudah terasa beratnya di tangan. Itu bukan tanda kebingungan. Itu tanda bahwa isi hidupmu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih benar. Dan saat kamu berhenti menertawakan perasaanmu sendiri, kamu mulai melihat betapa akuratnya ia selama ini. Itulah sebabnya kamu harus tetap lembut kepada dirimu sendiri ketika proses ini terasa panjang. Lembut bukan berarti lemah. Lembut berarti kamu cukup jujur untuk menerima pembacaan yang benar. Ada alasan mengapa beberapa suara di sekitarmu terasa menguras, bukan menguatkan. Kamu mungkin sudah merasakannya di ruang tamu yang terlalu bising, di grup percakapan yang tidak pernah benar-benar diam, atau di meja makan ketika pembicaraan berjalan tetapi hatimu tidak ikut hadir. Kamu tersenyum, menjawab, dan tetap merasa seperti ada bagian dirimu yang dipanggil pulang.
Bahumu menurun lebih cepat setelah pertemuan tertentu, matamu menjadi berat setelah membaca pesan tertentu, dan tubuhmu selalu lebih cepat jujur daripada alasanmu. Ada lingkungan yang tidak marah kepadamu, tetapi menahanmu agar tetap sama. Ada percakapan yang tidak melukai secara terang-terangan, tetapi mengaburkan apa yang sudah jelas. Secara rohani, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dekat denganmu sedang membantu arahmu. Itu bukan alasan untuk curiga kepada semua orang, melainkan untuk membedakan mana yang memberi ruang dan mana yang memadatkan dadamu. Kalau kamu terus memaksa diri tinggal di atmosfer yang salah, kamu akan bingung menyebut tekanan sebagai takdir. Tetapi kalau kamu mulai mendengar tubuhmu, kamu akan tahu bahwa beberapa ruangan memang tidak dibuat untuk memelihara pertumbuhanmu. Ada hal-hal yang tampak ramah, namun membuatmu kecil di dalam, dan ada juga sunyi yang tampak sepi, tetapi justru menumbuhkan keberanian. Kamu sedang belajar membedakan keduanya tanpa kebencian. Itu penting, karena perubahanmu tidak membutuhkan peperangan baru, hanya ketelitian yang lebih tenang. Dan ketelitian itu akan memimpinmu lebih jauh daripada dorongan untuk menyenangkan semua orang. Kamu mungkin telah lama berusaha menjaga semuanya tetap berjalan, padahal ada bagian hidupmu yang sudah meminta pembaruan. Di dapur, di kantor, atau saat menutup pintu kamar, kamu merasakan beban yang sama. Mencoba mempertahankan yang lama agar tidak menimbulkan kegaduhan. Tetapi hati yang sedang dibentuk tidak bisa terus hidup dari menjaga tampilan luar saja. Kamu tahu rasanya ketika ingin menjelaskan sesuatu, namun memilih diam karena takut disalahpahami. Kamu tahu juga rasanya menunda keputusan sederhana sampai akhirnya keputusan itu menjadi lebih berat dari seharusnya. Napasmu menjadi pendek saat mengingat semua yang tertahan. Tanganmu sibuk, tetapi batinmu diam dan menunggu. Secara rohani, penundaan seperti ini sering bukan karena kamu malas, melainkan karena kamu sedang bergulat dengan rasa aman yang palsu. Yang lama terlihat akrab, sehingga melepaskannya terasa seperti kehilangan. Namun yang sebenarnya hilang justru ketenanganmu ketika kamu terus memegang sesuatu yang sudah selesai. Lawannya adalah suara yang berkata, kamu masih harus membuktikan diri dulu sebelum boleh bergerak. Itu suara yang membuatmu tetap sibuk agar tidak perlu mendengar panggilan yang lebih jernih. Kamu tidak diciptakan untuk terus menambal hal yang sudah minta diganti. Kamu diciptakan untuk mengenali kapan waktunya merapikan ulang hidupmu. Di titik ini, yang paling berbahaya bukan ketidakpastian, melainkan kebiasaan pura-pura tidak melihat. Begitu kamu berhenti berpura-pura, kamu mulai punya ruang untuk mendengar apa yang memang sedang menunggu. Dan ruang itulah yang akan membawa kita ke lapisan yang lebih dalam lagi. Yang kamu alami memang menyentuh hati, tetapi akar terdalamnya bergerak lewat pola yang lebih lama dari perasaan hari ini. Kamu mungkin sudah lama hidup dengan kebiasaan memeriksa semuanya 2 kali, seolah kesalahan kecil bisa merusak seluruh hari. Kamu mungkin menunggu tanda dari luar sebelum berani percaya pada dorongan yang dari dalam sudah terasa benar. Di permukaan itu tampak hati-hati, tetapi di bawahnya ada ketakutan yang membuatmu sulit melangkah tanpa jaminan penuh. Pagi itu mungkin kamu berdiri di kamar mandi, menatap cermin, sementara air masih menetes dari rambut dan pikiranmu menolak tenang. Kamu melihat wajah yang letih, dan di balik letih itu ada pertanyaan yang tidak ingin hilang. Mengapa aku harus terus merasakan ini? Pertanyaan itu mengambang di dalam, lalu tenggelam lagi. Secara rohani, akar ini bisa berkaitan dengan kebiasaan menyerahkan keputusan pada rasa aman, bukan pada kebenaran yang tenang. Ketika rasa aman menjadi penguasa, kamu mudah menunda hal yang jelas. Ketika ketaatan terasa terlalu sederhana, kamu mencurigainya hanya karena tidak berisik.
Itu adalah bentuk tekanan yang halus, dan justru karena halus, ia sering tidak disadari. Kamu tidak sedang dihukum karena lambat. Kamu sedang dipanggil untuk jujur tentang apa yang selama ini menahanmu. Dan kejujuran itu membuka pintu, karena Tuhan sering bekerja paling kuat ketika kita berhenti menamai ketakutan sebagai kehati-hatian. Kamu tidak perlu memarahi dirimu sendiri untuk melihat ini. Kamu hanya perlu mengakuinya dengan tenang. Setelah itu, langkah berikutnya menjadi lebih mudah dibedakan. Ada perang kecil yang sering terjadi di dalam dirimu, dan kamu tidak selalu menamainya dengan benar. Pikiranmu cepat memberi alasan, tubuhmu lebih cepat memberi tanda, dan rohmu lah yang paling dulu tahu kapan sesuatu tidak selaras. Di malam yang sunyi, saat rumah mulai hening dan hanya bunyi kulkas yang terdengar, kamu bisa merasakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Pikiran berkata semua baik-baik saja. Tubuh justru tetap tegang. Lalu batinmu menangkap bahwa ketegangan itu bukan datang dari ancaman besar, melainkan dari sesuatu yang belum diakui. Kamu pernah mencoba menekan semuanya dengan sibuk, lalu baru sadar bahwa kelelahan tidak hilang hanya karena diabaikan. Kamu pernah menganggap rasa gelisah sebagai kelemahan, padahal kadang-kadang itu adalah sinyal yang sehat. Secara rohani, perbedaan antara kecemasan dan discernment memang perlu dijaga dengan hati-hati. Kamu tidak perlu menganggap setiap gelisah sebagai pesan surgawi. Tetapi kamu juga tidak boleh menertawakan tanda yang berulang hanya karena ia tidak dramatis. Disitulah kebijaksanaan tumbuh. Ketika pikiran terlalu keras, tubuh sering menjadi lebih jujur. Ketika tubuh makin tenang, batinmu bisa membaca kembali tanpa panik. Ada risiko di sini, yaitu kamu bisa kembali mengandalkan logika yang ingin cepat selesai. Tetapi yang sedang dibangun di dalam dirimu tidak bisa selesai dengan tergesa-gesa. Kamu sedang belajar menerima bahwa kedamaian sejati tidak memaksa, tidak mendesak, dan tidak menutup mata. Ia datang dengan terang yang lembut, dan terang itu membuatmu mengerti bahwa apa yang selama ini terasa seperti kekacauan mungkin justru adalah ajakan untuk mendengar dengan cara yang baru. Tidak semua penarikan yang kamu rasakan adalah kehilangan. Kadang sesuatu menjauh supaya kamu tidak lagi bertahan di tempat yang memperkecilmu. Kamu mungkin melihat itu di kursi yang biasa kamu duduki, di pesan yang tidak lagi dibalas cepat, atau di percakapan yang dulu menghidupkanmu tetapi kini hanya menguras. Ada rasa asing di tengah yang familiar. Ada jarak yang muncul bukan karena kebencian, melainkan karena pertumbuhan. Kamu menatapnya dan merasa aneh, seolah bagian dirimu yang lama masih menunggu pola yang sama. Namun hatimu mulai sadar bahwa tidak semua kedekatan layak dipertahankan tanpa batas. Ada orang yang hadir dengan niat baik, tetapi tetap membawa kebingungan yang sama. Ada ruang yang tampak aman, tetapi membuatmu terus menunda suara batinmu sendiri. Secara rohani, ini bisa menjadi masa penyaringan. Bukan semua yang dekat harus dijadikan pusat. Bukan semua yang sudah lama berarti harus tetap tinggal. Kamu boleh mengakui bahwa beberapa hubungan dan kebiasaan menahanmu dalam versi yang lebih kecil. Itu bukan penghinaan kepada masa lalu. Itu pengakuan bahwa musim berubah. Kelelahanmu bukan bukti bahwa kamu gagal. Kelelahanmu bisa jadi bukti bahwa kamu terlalu lama hidup di atmosfer yang tidak sesuai. Maka, saat kamu mulai merasa tidak cocok lagi, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Dengarkan dengan tenang. Seringkali, rasa tidak cocok adalah awal dari pembebasan yang lebih bersih. Dan pembebasan itu menuntunmu menuju cara hidup yang lebih selaras. Mereka yang tidak mengerti prosesmu sering menyebutmu rumit ketika kamu sebenarnya sedang ditarik keluar dari kebiasaan lama. Di meja kerja, di ruang tunggu, atau di tengah percakapan yang serba cepat, kamu mulai melihat bagaimana tekanan bekerja.
Tekanan tidak selalu datang sebagai ancaman besar. Kadang ia datang sebagai tumpukan hal kecil yang membuatmu lelah sebelum sempat berpikir jernih. Ada jadwal yang dipadatkan, tanggapan yang ditunda, permintaan yang seolah mendesak, dan suara di dalam yang berkata kamu harus segera menjawab. Kamu merasakan ritme itu dalam tubuhmu. Pundakmu naik, rahangmu mengeras, pandanganmu menjadi pendek. Itulah cara tekanan menutup pintu yang lebih tenang di dalam dirimu. Secara rohani, strategi ini sering bertujuan membuatmu terlalu lelah untuk membedakan. Jika segala sesuatu terasa mendesak, kamu akan lebih mudah menerima yang pertama datang. Tetapi yang pertama datang tidak selalu yang terbaik. Ada kebijaksanaan dalam jeda singkat, dalam napas yang tidak terburu-buru, dalam keputusan yang tidak dibuat demi meredakan panik. Kamu sedang dipelihara untuk tidak menjadi korban dari kebisingan. Dan kebisingan tidak selalu keras, kadang ia hanya terlalu banyak. Saat kamu menyadari itu, kamu tidak lagi merasa bersalah karena membutuhkan keheningan. Justru, keheningan itulah yang menolongmu melihat siapa yang benar-benar berbicara dan siapa yang hanya membuat gaduh. Kamu sedang diajar untuk tidak menyerahkan pusat dirimu kepada yang paling ramai. Dan dari sana, sebuah perubahan yang lebih tegas mulai terlihat di depan mata. Ada titik di mana kamu berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah berkali-kali ditunjukkan kepadamu. Itu bukan kekerasan, itu ketegasan yang lahir dari kelelahan yang sehat. Kamu mungkin mengalaminya ketika berdiri di depan cermin sambil mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, tetapi batinmu tidak mau lagi mengenakan penjelasan lama yang sama. Ada rasa cukup, ada rasa selesai, ada rasa bahwa kamu tidak ingin terus mengulang pembenaran untuk sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Jari-jari yang semula ragu menjadi diam. Napas yang semula kacau perlahan menemukan ritme. Kamu mulai merasakan bahwa menolak yang benar tidak lagi terasa aman, hanya melelahkan. Secara rohani, ini adalah ambang, bukan keputusan besar yang diumumkan, tetapi keteguhan yang lahir diam-diam. Kamu tidak perlu menyebutnya revolusi, kamu hanya perlu mengakui bahwa hati yang sadar tidak bisa terus dipaksa kembali pada pola lama. Lawannya adalah suara yang meminta kamu menunggu lebih lama lagi tanpa alasan yang jelas. Tetapi menunggu yang benar selalu membawa damai, sementara menunggu yang palsu selalu membawa berat. Kamu sudah belajar bedanya, dan karena itu, pintu berikutnya tidak akan dibuka oleh kebingungan, melainkan oleh kejelasan yang terus bertumbuh. Itulah saat kita memasuki gambar yang selama ini menyimpan arti paling dalam. Selama ini, hidupmu seperti ruang bawah tanah tempat lampu lama masih menyala redup. Dan kamu mulai menyadari bahwa sinar itu tidak lagi cukup. Kamu berdiri di sana seperti seseorang yang memegang senter kecil di lorong panjang. Sementara udara dingin menyentuh lenganmu dan debu terlihat bergerak ketika cahaya melewatinya. Di tanganmu ada rasa menunggu, tetapi juga rasa waspada. Kamu tahu ada sesuatu yang tertutup rapat, bukan karena hilang, melainkan karena disimpan. Metafora ini seperti sebuah pintu kayu yang lama terkatup di ruang belakang rumah. Pintu yang tidak pernah dibicarakan, tetapi selalu terasa keberadaannya. Kamu mungkin melewatinya berkali-kali tanpa mau berhenti. Namun hari ini kamu berhenti, dan ketukan kecil di dalam dada memberitahu bahwa ada sesuatu di baliknya. Secara rohani, pintu yang tertutup bukan selalu penolakan. Kadang itu perlindungan. Kadang Tuhan menjaga sesuatu agar tidak dibuka terlalu cepat oleh tangan yang belum siap. Ada ketegangan di sini, karena bagian lamamu ingin memaksa membuka. Sementara bagian yang sedang dibentuk tahu bahwa waktu punya perannya sendiri. Kamu merasa itu di ujung jari
di leher yang menegang, di pandangan yang tahan lama pada satu titik. Kamu tidak sedang dipaksa melupakan, kamu sedang dipanggil untuk memperhatikan. Dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk hormat yang jarang dibahas. Yang tersembunyi bukan berarti mati. Yang tersembunyi seringkali sedang dilindungi sampai saatnya tepat. Itulah mengapa kamu perlu tetap berdiri di depan pintu ini tanpa panik. Karena kadang-kadang hanya dengan hadir di depan apa yang tertutup, kamu sudah mulai mengerti bahwa tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Pintu yang sama pernah membuatmu diam lebih lama dari yang kamu inginkan. Kamu mungkin mengingat masa ketika kamar terasa lebih sempit dari biasanya, atau ketika suatu pesan yang kamu tunggu tidak segera datang, dan jeda itu membuat seluruh hari berubah warnanya. Cahaya sore jatuh ke lantai, debu berputar di udara, dan kamu merasa seperti seseorang yang menunggu bunyi dari balik dinding. Ada rasa ingin mengetuk, lalu menahan tangan. Ada rasa ingin bertanya, lalu menelan suara. Metafora pintu itu bukan sekadar objek. Ia adalah cara hatimu belajar berhadapan dengan penundaan. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika sesuatu yang kamu harapkan tidak membuka sesuai irama keinginanmu. Napasmu menjadi pelan, pandanganmu menajam. Dan di balik semua itu, ada rasa bahwa tidak semua penahanan bersifat negatif. Secara rohani, tertutupnya pintu kadang menjaga agar kamu tidak masuk ke ruang yang belum disiapkan untukmu. Tetapi lawannya selalu mencoba membujukmu agar mengira penundaan sebagai penolakan. Itulah perang yang halus. Kamu bisa mulai marah pada waktu, atau kamu bisa mulai membaca waktu dengan lebih jernih. Jika kamu marah, kamu akan mengira apapun yang tidak segera muncul adalah gagal. Jika kamu membaca dengan jernih, kamu akan melihat bahwa beberapa pintu ditutup bukan untuk mempermalukanmu, melainkan untuk menahanmu dari langkah yang belum tepat. Dalam ruang penantian itu, karaktermu sedang diuji tanpa sorotan. Dan justru di sana, kesabaranmu menjadi lebih dalam dari yang kamu sadari. Kamu tidak kehilangan sesuatu. Kamu sedang diselamatkan dari tergesa yang salah. Yang paling melelahkan bukanlah pintunya, melainkan upaya lama untuk memutuskan nasibnya sendiri dengan tanganmu yang gelisah. Kamu mungkin sudah mencoba memaksa situasi, menafsirkan tanda, menyusun ulang rencana, lalu kembali lelah karena tidak ada yang benar-benar bergerak sesuai harapan. Di meja kecil ada catatan yang belum selesai, daftar yang terus berubah, dan rasa yang sama seperti seseorang yang berdiri di depan gerbang sambil memegang kunci yang bukan miliknya. Napasmu sesekali dalam, sesekali pendek, seolah tubuhmu ikut menimbang apakah harus menyerah atau terus bertahan. Kamu menyadari bahwa keinginan untuk menguasai sering lahir dari rasa takut, bukan dari hikmat. Secara rohani, ini penting karena pintu yang benar tidak dibuka oleh kepanikan. Ia dibuka oleh waktu yang matang, oleh tangan yang tidak gemetar karena harus membuktikan sesuatu. Metafora ini memperlihatkan bahwa yang kamu butuhkan bukan cara yang lebih keras, melainkan kepercayaan yang lebih tenang. Lawannya adalah dorongan untuk membuka semuanya sekaligus, hanya agar hati tidak perlu menunggu lagi. Tetapi menunggu di tempat yang tepat sering menyelamatkanmu dari keputusan yang akan kamu sesali. Kamu sedang diajar bahwa tidak semua yang tertutup harus kamu paksa dengan argumen. Ada saatnya kamu berdiri, bernapas, dan membiarkan proses bekerja. Itu bukan pasrah yang lemah, melainkan kesetiaan yang sabar. Dan kesabaran semacam itu akan menolongmu melihat bahwa tidak semua keheningan merupakan kekosongan. Kadang keheningan justru sedang menata bunyi yang akan datang setelahnya. Hari ini pintu itu tidak lagi terasa seperti dinding. Ada perubahan kecil di engselnya, sesuatu yang hampir tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang berdiri cukup lama di depannya.
Kamu mungkin menyadarinya ketika menaruh tangan di gagang pintu, lalu merasakan bahwa ia tidak seberat dulu. Atau ketika sebuah percakapan yang tertunda akhirnya menemukan nada yang lebih jernih. Atau ketika matamu berhenti memaksa dan justru mulai memperhatikan bentuk cahaya di celahnya. Di titik ini, tubuhmu yang tadinya tegang mulai memberi tanda lain. Bau turun sedikit, napas menjadi lebih lebar. Tatapanmu tidak lagi mencari jalan cepat keluar, melainkan mencoba memahami bentuk ruang yang baru. Secara rohani, ini adalah gerak yang penting, karena apa yang dulu hanya tertutup kini mulai memberi ruang untuk pengenalan. Kamu tidak memaksa pembukaan itu, kamu hanya menyaksikan bahwa ada pergeseran yang tidak dapat disangkal. Dan pergeseran seperti ini sering datang setelah masa panjang yang membuatmu bertanya-tanya apakah kamu salah membaca semuanya. Kamu tidak salah, kamu hanya dibawa melewati waktu yang tidak bisa dipercepat. Lawannya masih mencoba menyuruhmu panik dan menduga yang terburuk, tetapi pintu yang benar tidak bergerak karena ketakutan. Ia bergerak karena sesuatu di dalamnya telah siap. Maka sekarang, kamu boleh berhenti berdebat dengan proses. Kamu boleh berdiri lebih tenang di depan apa yang selama ini menunggu. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan mengerti bahwa sebuah pintu yang mulai terbuka selalu lebih dalam dari sekadar kejadian luar. Itu juga pembacaan tentang dirimu, yang kini tidak lagi tinggal di tempat lama dengan mata yang sama. Kamu sudah bergerak, bahkan sebelum seluruh ruang itu terbuka penuh. Kalau bahkan satu dari tanda-tanda itu menyentuhmu, jika hatimu sempat melunak saat aku berbicara, tulislah 888 di komentar. Angka itu bukan mantra, bukan rumus, melainkan tanda kecil bahwa kamu mengenali sesuatu yang sedang bertumbuh di dalam dirimu. Saat jari-jarimu mengetiknya, kamu sedang memberi nama pada persetujuan yang diam-diam sudah ada. Itu adalah cara sederhana untuk mengatakan bahwa kamu melihatnya, dan setelah kamu menuliskannya, kembali kepadaku. Karena yang penting bukan hanya tanda yang kamu akui, tetapi juga apa yang akan dibaca dari tanda itu setelahnya. Pintu yang mulai bergerak membutuhkan saksi yang tenang, bukan penonton yang panik. Kamu adalah saksi itu ketika kamu berani menuliskan pengenalanmu sendiri, dan pengenalan itu akan membawamu lebih dalam, ke akar yang selama ini tersembunyi di balik pintu yang sama. Jangan berhenti di sini, karena yang berikutnya akan menyentuh bagian yang lebih sunyi dari hatimu. Di sana kamu akan melihat bahwa pembukaan yang kamu tunggu bukan hanya soal luar, melainkan juga tentang ruang di dalam dirimu yang sedang dipulihkan. Tetap bersama aku, karena pintu yang benar jarang terbuka tanpa terlebih dahulu mengubah cara kamu berdiri di depannya. Yang kamu lihat mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam daripada kejadian harian. Ini bukan sekadar soal pintu, pesan, atau jeda yang membuatmu gelisah. Ini soal cara kamu memaknai penundaan itu sendiri. Kamu mungkin sudah terbiasa mengira bahwa jika sesuatu tidak cepat, berarti itu salah. Kamu mungkin juga belajar terlalu cepat untuk menutup diri ketika jawaban tidak datang sesuai harapan. Tetapi ada hal yang berbeda di sini, dan perbedaan itu tidak muncul dari luar, melainkan dari cara batinmu merespons. Di dapur, di jalan, atau di ruang kerja, kamu mulai menangkap bahwa ada suara yang tidak selalu keras, tetapi terus memanggil. Suara itu tidak memaksa, ia mengundang. Kamu merasakan undangan itu di... Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan.
Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.